Ini adalah Mercedes-Benz GLE 450. Mercedes-Benz pertama kali mengenalkan mobil ini di Indonesia itu pada tahun 2019 dalam format CBU. Namun mulai tahun 2020, mobil ini dipasarkan secara CKD dan dirakit secara lokal di pabrik Mercedes-Benz di Lewiliang. Namun mobil ini memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan versi yang CBU. Dan yang jelas, mobil ini juga memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan GLE 450 versi yang sebelumnya. Karena kalau versi yang sebelumnya itu hanyalah Mercedes-Benz ML yang di facelift menjadi GLE. Dan sekarang benar-benar pure GLE. GLE 450 ini merupakan generasi keempat kalau kita hitung dari versi ML. Ya, bapaknya dari mobil ini adalah ML Class dan sekarang menjadi GLE Class. Dan pada video kali ini kami akan membahas secara lengkap si Mercedes-Benz GLE 450 ini. Bersama saya Dimas Okta, Anda menonton Pricebook Otomotif. Mobil ini masuk ke Indonesia dalam trim 450 yang berarti dia adalah mobil yang paling kencang di kelasnya. Karena untuk kompetitornya BMW X5 itu masuk ke Indonesia dalam trim yang 40i yang berarti setara dengan mesin 4000 cc. Sementara ini trim GLE 450 yang berarti setara dengan mesin 4500 cc. Meskipun mobil ini namanya adalah GLE 450, namun mesin yang digunakan di bawah bonet ini adalah mesin 3000 cc. 6 silinder segaris dengan tenaga 367 HP dan torsi 500 Nm. Tenaga sebesar itu bisa diraih berkat adanya bantuan turbo. Namun, tidak hanya sampai di situ, karena mobil ini memiliki teknologi yang Mercedes-Benz sebut dengan EQ Boost. Itu adalah motor listrik yang menyatu dengan alternatornya untuk membantu akselerasi di putaran bawah. Dan motor listrik tersebut memiliki tenaga sekitar 25 horsepower dengan torsi 250 Nm. Tenaga sebesar itu disalurkan melalui gearbox 9 percepatan 9G-tronic automatic transmission dan disalurkan ke 4 roda mobil ini. Ya, mobil ini memiliki teknologi all-wheel drive, yang berarti pajaknya lebih mahal. Kalau kita lihat mobil ini secara langsung, dia itu terlihat tidak terlalu besar, namun sebenarnya mobil ini sangatlah besar. Lalu kita lihat ke desain depannya, dia memiliki grill dengan bentuk trapezoidal yang memberikan kesan bentuk dinamis dan terlihat 3 dimensi kalau kita lihat dari jauh. Dan juga karena ini merupakan GLE 450 AMG line, dia mendapatkan body kit yang lebih sporty dan terlihat sangar. Ini banyak chrome, di bawah pun body kitnya chrome. Ini memberikan kesan bahwa mobil ini itu gahar dan siap melahap jalan-jalan yang mungkin tidak halus dan rusak, bahkan untuk off-road pun terlihat mumpuni. Nah, sementara lampu yang digunakan multi beam LED. Kalau kita lihat ke klaster dalamnya, ada detail yang menuliskan 84 LED yang menandakan bahwa setiap lampu dari mobil ini terdiri dari 84 titik LED yang bisa menyala secara individual. Jadi lampu ini bisa melakukan partial high beam, dan kalau misalnya kita nyalakan lampu, ada motor atau mobil yang lewat di depan atau ada orang, dia akan meredupkan lampunya di poin di mana ada objek tersebut, dan itu sangat luar biasa canggihnya. Kalau kita lihat ke bawah lagi, grill ini adalah semuanya bolong dan fungsinya untuk memberikan udara ke mesin sebagai pendinginan udara. Dan kita lihat lagi ke bawah, ini adalah lubang udara asli. Nah, dia tuh bolong. Fungsinya untuk aerodinamis dan mengurangi koefisien drag dari mobil ini yang nantinya akan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Sekarang kita lihat desain sampingnya. Yang paling jelas terlihat adalah dia menggunakan velg AMG yang terlihat lebih sporty. Dan dia menggunakan ban Pirelli P Zero dengan ukuran 275/50 R20 untuk bagian depan dan belakangnya. Dan ini merupakan sedikit perbedaan dari yang versi CBU. Karena kalau yang versi CBU, ban belakangnya dia itu menggunakan ban 315/45 atau 315/50, agak lupa sedikit. Dan dia menggunakan velg berukuran 21 inci. Sementara untuk versi yang CKD ini menggunakan velg yang lebih kecil 1 inci. Dan kita lihat juga ke spionnya, dia sudah memiliki kamera 360 yang akan menimbulkan citra gambar ketika kita mau parkir itu secara 360 derajat melalui head unit. Kemudian dia juga memiliki lampu welcoming light
yang jika malam hari ketika kita mendekati mobil, dia akan memancarkan cahaya ke bawah dengan bentuk logo Mercedes-Benz. Dan itu adalah detail yang cukup menggugah sebagai calon pembeli, sebagai pengguna Mercedes-Benz itu sendiri. Dan di bagian bawah juga tersedia footstep yang memudahkan kita untuk keluar masuk mobil ini, karena mobil ini itu lumayan tinggi. Walaupun ketika kita masuk, karena ini adalah SUV monokok, rasanya juga tidak setinggi-tinggi SUV leather frame ya. Mobil ini juga memiliki keyless entry di keempat pintunya yang kita bisa gunakan melalui ulir yang kecil ini di pintu. Namun sedikit perbedaan yang dari versi CBU adalah yang versi CBU ketika kita menutup pintu seperti ini, dia akan ada mekanisme vakum yang menutup pintu itu secara otomatis. Namun sepertinya di varian CKD ini tidak diikut sertakan fitur tersebut. Kalau kita lihat bentuk pilarnya, ini adalah pilar yang masih dipertahankan oleh Mercedes semenjak generasi yang namanya masih ML. Dan ini memberikan kesan floating roof yang dinamis dan terlihat lebih mewah. Sekarang kita lihat ke desain belakangnya. Kalau kita lihat pertama adalah desain lampunya, ini mirip-mirip sama bahasa desain terbaru Mercy ya. Yang tadinya tuh dari A-Class dan kemudian naik ke kelas-kelas selanjutnya. Total sensor parkir yang dimiliki oleh mobil ini adalah 12, yaitu 6 di depan dan 6 di belakang. Sensor parkir sebanyak itu digunakan karena mobil ini juga memiliki fitur parking assistance yang bisa memudahkan kita untuk mencari tempat parkir dan mobil ini dapat melakukan parkir secara otonomus. Lalu kita lihat ke bagian bawahnya. Kalau misalnya Anda berpikir bahwa ini adalah kisi dari knalpot mobil ini, Anda salah. Kenapa? Karena mobil ini, ya ini knalpotnya palsu dan knalpot yang aslinya itu ada di bawah. Kenapa ya mobil-mobil zaman sekarang kayak gitu ya? Apa karena orang-orang tuh sebenarnya suka dengan model knalpot palsu gini? Coba deh tulis di kolom komentar di bawah. Karena kami sendiri tidak tahu itu kenapa. Namun sisi positifnya adalah mobil ini memiliki underguard atau mungkin diffuser ya, yang berwarna krom dan di bawahnya ini berwarna hitam, yang membuat mobil ini terlihat lebih gahar dan lebih garang, terlihat lebih SUV. Karena ini merupakan kelengkapan juga dari trim AMG line ini. Karena tadi saya udah menyebutkan mobil ini memiliki kamera 360, mobil ini juga memiliki kamera belakang, namun cantiknya dia adalah ketika kamera tersebut tidak digunakan, kamera tersebut akan tersembunyi di dekat tombol bagasi ini. Mercedes-Benz tahu jika kebanyakan konsumennya mungkin akan menggunakan mobil ini pada weekend untuk bermain golf atau something, mungkin belanja, dan Mercedes-Benz telah memudahkan konsumennya dengan menyematkan sensor tendangan yang bisa membuka bagasi. Dan ini adalah kapasitas bagasi ketika jok row belakang didirikan. Ya, mobil ini sebenarnya Mercedes tidak mau menyebutnya mobil ini sebagai 7-seater, namun 5+2, karena memang seat yang di belakang ini hanya cocok untuk anak kecil yang mungkin tingginya di bawah 150 cm. Namun ketika kita melipat jok belakang ini dengan tuas yang ada di samping ini, dia akan memberikan kapasitas bagasi yang cukup besar. Dan kita lihat ya, sekarang kita masukin koper. Ini 2 koper ukuran besar, itu masuk secara mudah di mobil ini. Dan ini masih tersisa space yang cukup banyak kalau mau membawa barang. Bahkan ini koper ya bisa ditumpuk seperti ini dan dia masih menyisakan ruang yang cukup luas. Jika kapasitas bagasi sebesar ini masih kurang luas menurut Anda dapat dengan mudah melipat bangku baris kedua hanya dengan menekan tombol yang ada di sebelah kanan sini. Namun dia memang prosesnya agak cukup lama. Nah, bagaimana cara membuka jok baris keduanya lagi? Anda tidak perlu repot ke pintu depan karena hanya tinggal menarik tuas yang ada di sini. Kemudian dia akan kembali terbuka seperti semula. Sedikit lagi perbedaan dari versi yang CBU adalah kalau versi yang CBU dia memiliki power outlet di bagian belakang sini untuk mengecas handphone rahasia. Kalau yang versi CKD ini dia ditutup saja, tidak ada power outletnya, nggak tahu dikemanain, jadi Anda tidak bisa menyimpan handphone rahasia. Namun Mercedes-Benz memberikan Anda kenyamanan jika most of the time row baris ketiga ini selalu dilipat. Ada tray bagasi yang bisa ditarik seperti ini, dan ini memberikan kesan bahwa mobil ini adalah
5-seater murni dan bisa menjaga privasi barang-barang Anda yang ada di dalam bagasi ini. Jika jok baris kedua bisa dilipat dan dinaikkan secara elektronis, sayang sekali di row ketiga ini Anda harus menaikkannya secara manual, narik dari sini, aduh. Dan kursi ini bisa Anda buka secara 50-50. Dan jika Anda merasa bibir bagasi ini terlalu tinggi, Anda bisa menurunkan bibir bagasi ini dengan mudah melalui tombol yang ada di sebelah sini. Dan dia akan secara elektronik menurunkan bibir bagasi ini. Ya, ini bisa dilakukan karena mobil ini menggunakan air suspension yang disebut oleh Mercedes adalah Airmatic dengan tingkat ketinggian 4 level. Plus 1, 0, min 1, dan minus 2. Kalau dalam mode standar dia akan ada di posisi 0. Ketika kita menggunakan sport mode, maka suspensi ini akan turun ke minus 1 dan turun sebanyak 15 mm. Nah, kemudian jika kita menurunkan suspensi ini ke minus 2, itu ada di fitur lowering entering mode. Jadi ketika kita ingin masuk ke mobil ini akan menurun dengan sendirinya. Dan itu turun sebanyak 20 mm dari mode standar di level 0. Dan juga ketika kita masuk ke mode off-road, mobil ini akan mengatur suspensinya ke level plus 1 dan bertambah tingginya sebanyak 60 mm yang membuat mobil ini terlihat sangat jangkung. Itu dia tadi di bagian luarnya. Sekarang kita lihat kecanggihan-kecanggihan yang ada di bagian dalamnya. Tinggi saya 175 cm. Ini adalah posisi mengemudi saya dan ruang kakinya ini masih sangat luas dan kaki saya masih bisa masuk ke dalam. Dan jika ini masih kurang luas, Anda bisa mengatur jok ini melalui kontrol yang ada di door trim ini. Ini masih bisa di reclining dan masih bisa dimundurin lagi. Kemudian kenyamanan selanjutnya adalah di sini ada armrest yang ini kulitnya sangat empuk ya dan enak banget untuk disenderin tangan. Ini juga ada storage di dalamnya yang dilapiskan bahan sejenis bludru biar nggak berisik kalau naruh barang. Dan di sini ada cup holder 2 buah yang posisinya ngumpet. Dan ini menjadi kelihatan lebih rapih ketika cup holder ini tidak digunakan. Dan di sini juga kita mendapatkan kisi AC di bagian konsol tengah sini yang bisa diatur secara individual baik kanan maupun kiri. Iya, mobil ini memiliki AC total adalah quad zone, kanan kiri, depan belakang bisa diatur suhu temperatur sesuai keinginan masing-masing. Namun untuk blowernya itu masih menjadi satu. Kemudian ketika Anda duduk di belakang sini, untuk kisi AC juga ada di pilar B ini yang kemungkinan akan membuat tubuh Anda merasa lebih adem dan tidak merasa panas. Dan untuk door trim di sini dia terlihat cukup mewah menggunakan kulit yang Mercedes sebut articulator ya untuk door trim dan dashboard. Dan di sini ada speaker premium dari Burmeister yang pastinya akan memanjakan telinga Anda karena suara dari mobil ini benar-benar terasa premium. Dan juga Anda tidak akan merasa bosan karena Anda mendapatkan ambient light di door trim ini yang bisa Anda ubah tergantung mood Anda dan Anda bisa mengubahnya menggunakan MBUX yang high Mercedes itu ya. Kemudian yang membuat kesan ruangan lebih lega adalah panoramic sunroof yang luar biasa gedenya ini, dan ini membuat kita benar-benar nyaman. Dan untuk kepraktisan, dia memiliki kantong di depan di sisi penumpang depan dan di sisi driver. Dan di tengah sini dia memiliki tempat HP, ada 2 tempat HP yang bisa dimasukkan, dan dia memiliki slot USB-C. Ya, mobil ini dilengkapi dengan USB-C yang totalnya ada 2 di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang. Dan 1 di konsol tengah, yang berarti totalnya ada 7 buah slot USB-C. Ketika Anda duduk di belakang sini dan menginginkan privasi yang lebih, Anda bisa menaikkan blindfold ini secara elektrik melalui tuas yang sama dengan power window. Jadi mekanismenya adalah ketika ini lagi sedang naik seperti ini, kita turunkan sekali, itu dia akan turun, dan kita turunkan sekali lagi, baru jendelanya yang akan turun. Dan di keempat sisi mobil ini, jendelanya sudah full auto. Oh, ternyata ketika jendela ini menjepit objek, dia akan kembali turun. Jadi Anda akan merasa aman ketika anak Anda berada di belakang sini. Mobil ini juga sangat praktis. Kenapa? Karena dia memiliki hook yang cukup banyak. Total ada di sini 1, di masing-masing pilar B ada 1, dan di handle ini dia juga ada yang
bentuknya bisa ditutup kayak gini, rapi banget ya. Dan dia ditemani lampu baca. Kemudian dia ada di sisi penumpang kiri juga. Jadi total di sini ada 4 hook. Mercedes menyebut mobil ini adalah 5+2, bukan 7-seater. Apakah yang memiliki badan seperti saya bisa muat di belakang? Coba kita lihat. Ini dia posisi duduk di penumpang baris ketiga. Ya, memang dia memiliki armrest 2 buah yang bisa diatur. Dan juga dia memiliki jendela yang sangat kecil di bagian belakang sini dan menimbulkan kesan klaustrofobik. Gak cocok deh, pokoknya ini mungkin cocok hanya untuk anak kecil yang tingginya di bawah 150 cm. Walaupun kesempitan, yang jelas dia tidak akan kehabisan baterai dan tidak akan kehausan karena ada port USB-C dan cup holder 2 buah di sini. Tapi kalau misalnya pahanya segede saya sih udah ketutupan, ini cup holdernya kayaknya nggak bisa dipakai sih ya. Untuk bagian depan, ketika Anda memasuki kabin ini, Anda akan langsung disuguhkan oleh layar yang lebarnya 12,5 inci masing-masing untuk instrumen cluster dan head unitnya. Dan ini merupakan layar IPS LCD yang tidak akan glare ketika Anda melihat dari sisi manapun ataupun terkena pancaran sinar matahari. Dan juga kulit Anda akan dimanjakan oleh sentuhan-sentuhan kulit yang ada di jok dan setir yang merupakan nappa leather. Sementara untuk di dashboard dan di door trim dia menggunakan Artico leather. Artico itu artificial cow atau kulit sintetis dan dengan jahitan yang asli, dan itu memberikan kesan yang sangat premium. Dan kemudian Anda juga akan dimanjakan oleh ambient light yang bisa berubah warna sesuai dengan mood Anda. Tapi yang jelas di sini Anda akan mendapatkan sebuah storage box yang sangat mewah dan di dalamnya dilapisi bahan bluedroo. Dan juga di dalam sini ada colokan USB-C. Dan di sini walaupun ini bentuknya seperti pegangan ya, ternyata kalau kita sandarkan tangan kita di sini itu bentuknya benar-benar mengikuti kontur tangan kita. Dan di sini ada kontrol untuk MBUX-nya. Ini ada di sini berbentuk trackpad dan tombol-tombol mode berkendara, volume, dan shortcut menu lainnya. Dan yang ada di sini di belakang adalah tuas untuk memilih tingkatan suspensi yang kita mau. Ketika Anda memasuki ruangan pengemudi ini, langsung yang terlihat adalah setir Mercedes, khas Mercedes yang offset ke kiri. Namun ini kita bisa agak sedikit lupa ketika melihat kecanggihan instrumen cluster dan head unit yang ada di sini. Head unit yang ada di sini itu bisa mengatur, yang pertama ada navigasi, kemudian bisa dikoneksikan juga ke telepon Anda karena head unit ini juga sudah Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian juga di sini bisa untuk mengatur kenyamanan Anda, mulai dari Mercedes memberikan fitur bernama Seat Kinetics yang dimana dia itu bisa berperan sebagai mirip-mirip dengan kursi pijat, cuma bukan kursi pijat ya, karena dia hanya menggerakkan motor listrik untuk pengaturan jok ini secara otomatis dan membuat kita lebih merasa segar sedikit. Dan juga untuk ambient light-nya, dia itu bisa diatur secara manual melalui head unit ini. Total ada 64 warna yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian juga kita bisa melihat info tentang kendaraan kita. Kalau kita lihat di menu info, kita akan langsung disuguhkan oleh gambar dari mobil GL 450 ini. Dan juga ketika misalnya sistem formatiknya bekerja, dia akan memberikan tanda di head unit ini. Ketika suspensinya kita atur lebih rendah atau lebih tinggi, dia akan juga kelihatan di sini. Dan kemudian untuk regenerative braking juga yang nantinya tenaganya akan disimpan ke EQ Boost-nya, itu kelihatan juga di layar ini. Kemudian yang paling kami suka adalah di menu info dan di menu engine, dia itu memiliki data seberapa besar gas yang kita gunakan dan seberapa besar tenaga yang dikeluarkan oleh mobil ini. Untuk tenaganya dia hitungannya dalam kilowatt, sementara untuk torsinya dia dalam bentuk Newton meter. Walaupun ini ya mungkin hanya sebuah estetika, namun itu menciptakan kesenangan tersendiri untuk orang-orang yang sangat menyukai berkendara mobil. Kemudian kita di sini bisa melihat konsumsi bahan bakar, berapa liter per 100 km, dan dalam berapa menit kita berkendara. Kita bisa mengatur electronic stability control, kita bisa mengatur sensor parkir, lane keep assist, manual shifting, hill descent control, dan bahkan untuk lowering when entering kita bisa mengaturnya secara manual di sini. Dan untuk fitur-fitur keamanannya sendiri, dia memiliki kamera parkir, active brake assist, di mana ketika mobil membaca kita akan menabrak objek, dia akan memberikan peringatan kepada kita. Jika peringatan itu diabaikan dan pengendara tidak melakukan pengereman, mobil ini akan melakukan intervensi untuk melakukan pengereman.
Kemudian juga ada blind spot monitoring di spion. Ada juga attention assist yang bisa melihat seberapa lelah kita dalam berkendara. Kemudian juga ada lane keep assist yang akan menjaga kita di lajur yang kita jalan sekarang. Tapi ketika kami coba untuk lane keeping assist tersebut, dia memang bisa melakukan intervensi untuk mengkoreksi arah dari mobil ketika yang kita terobos adalah marka jalan yang menyambung. Ketika marka jalan yang terpisah, dia itu tidak melakukan intervensi, bahkan peringatan pun tidak. Jadi dia tetap ngeglosor aja jalan gitu. Dan di sini untuk door trimnya dia agak sedikit beda dengan yang versi CKD. Kalau versi CKD itu dia di sini menggunakan warna aluminium brush metal, sementara di sini menggunakan panel seperti semacam oak warnanya, dan juga tetap tweeter dari Burmeister tidak ketinggalan. Dan juga untuk pengaturan kursi dia ada di door trim sini, dan bahkan headrestnya dia itu bisa diatur secara elektrik. Namun untuk maju mundurnya Anda harus menekan tombol yang ada di sini. Nah, seperti ini. Oke. Ketika Anda membawa penumpang, baik itu istri Anda, pacar Anda, atau siapapun, Anda bisa jahilin mereka dengan menekan tombol yang ada di door trim ini dan bisa mengatur kursi penumpang melalui pengaturan yang ada di sisi driver. Dan juga di sini dia dilengkapi dengan lampu-lampu LED, namun bukan LED biasa, dia itu semacam kristal bentuknya yang membuat kesan premium itu terasa lebih wah di mobil ini. Dan juga di sini ada tempat kacamata. Untuk spion tengah dia itu sudah elektrokromatik, dan juga dia memiliki lampu di bawah spion tengah sini. Dan untuk tilt dan teleskopiknya pun dia sudah elektronik, dan ini cukup canggih. Dan di layar instrumen ini kita bisa memilih tile sesuai keinginan kita. Ada 4 pilihan. Yang pertama adalah klasik, kemudian ada tampilan untuk sport, kemudian ada tampilan progresif yang terlihat sangat futuristis. Kemudian di tampilan terakhir ada pilihan tampilan understated yang membuat instrumen cluster ini terlihat lebih simpel tapi tetap elegan. Mungkin cocok untuk Anda yang tidak ingin melihat layar yang terlalu rame, ini sangat bagus. Namun ada beberapa hal di sini yang kurang kami suka. Pertama adalah untuk kisi AC-nya. Memang dia terlihat elegan dengan 4 kisi AC seperti ini dengan finishing brush aluminium. Namun kalau kita ngelihat ke A-Class, A-Class Sedan, CLA, B-Class, dia itu memiliki AC dengan bentuk turbin dan memiliki ambient light sendiri di tiap masing-masing kisi AC-nya. Dan itu terlihat sangat bagus dan futuristik. Kenapa nggak dimasukkan ke si GLE ini? Padahal kalau dimasukkan itu membuat mobil ini terlihat lebih futuristis lagi. Kemudian untuk di setir ya, memang dia sudah dilengkapi oleh pedal shift yang terasa mahal dan premium. Namun untuk tuas shifternya dan tuas lampu sen dan tuas wiper ini terasa a little bit plasticky dan tidak terasa premium. Meskipun ada beberapa kekurangan-kekurangan yang kami kurang suka untuk di mobil harga segini, tapi ini tetap overall adalah interior yang sangat bagus, yang sangat mewah. Dan kemungkinan ketika Anda menaiki mobil ini akan menjadi benchmark tersendiri bagi Anda bagaimana mobil premium seharusnya. Ya, saya tidak bisa komplain lagi, walaupun banyak kekurangannya, tapi ini adalah interior yang sangat mewah dan luar biasa. Nah, bagaimana rasa berkendaranya? Mari kita langsung aja berkendara dengan mobil ini. Namun sebelumnya kita starter dulu. Karena dia memiliki starter teknologi yang tadi EQ Boost, dia agak beda starternya. Kalau misalnya mobil biasa itu kita starter, dia akan bunyi kasar seperti mesinnya itu engaging ya. Kalau dia itu benar-benar halus, mirip-mirip sama mungkin motor-motor Vario yang zaman sekarang ya. Ketika di starter dia langsung nyala mesinnya secara halus. Langsung aja kita starter ya. Loh, kok malah musik ini? Wah, kabur. Ini sekarang saya sedang berada di kemacetan dan getaran mesinnya itu benar-benar tidak terasa. Di setir itu benar-benar tidak ada getaran karena dia menggunakan dinamo starter yang menyatu dengan alternator, sehingga mesin itu bisa di RPM 0 mati. Namun sebenarnya itu tidak mati sama sekali, karena begitu kita gas lagi
motor listrik dari EQ-Boost-nya akan bekerja untuk membantu akselerasi sehingga akselerasinya pun terasa sangat halus. Tidak ada seperti mobil biasa kan, biasanya dari RPM 1000 naik, ini benar-benar smooth. Di kemacetan pun ini benar-benar nyaman. Lalu bagaimana dengan rasa bantingannya? Ketika kita berada di mode comfort ataupun eco, ini sekarang saya sedang menggunakan mode comfort. Bantingannya itu benar-benar terasa halus, terasa dewasa, namun tidak mental-mentul. Ini benar-benar nyaman dan stabil. Walaupun ketika berbelok dia masih agak sedikit nimbung, tapi ketika kita melihat dimensi mobil ini yang panjang hampir 5 meter dan lebar 2,1 meter, itu hitungannya termasuk cukup stabil. Lalu ketika kita masuk ke mode sport, suspensi dari Airmatic-nya ini akan otomatis mengatur ketinggian mobil ke level -1 sehingga membuat mobil ini terasa lebih keras namun lebih stabil, dan setir pun terasa lebih berat dibandingkan mode comfort dan eco. Dan sekarang jika kita bicara soal mesin 367 HP-nya ini yang dari 3000 cc memiliki performa yang sangat mumpuni, dan bahkan Anda bisa tersenyum setiap kali melakukan kickdown terhadap mobil ini. Karena walaupun mobil ini memiliki berat 2,2 ton, namun memiliki akselerasi 0 ke 100 yang sangat impresif. Mobil ini mampu menempuh 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu 5,6 detik. 5,6 detik untuk mobil sebesar ini dengan berat 2 ton. Itu adalah sesuatu yang ajaib. Well, bagaimana dengan rasa dari bantingannya? Ketika kita berada di mode comfort ataupun eco, bantingannya itu benar-benar terasa halus, smooth, dan benar-benar hampir tidak terasa getaran dari suspensinya. Lalu ketika kita masuk ke mode sport dan Airmatic-nya itu berfungsi, dia langsung turun ke level -2. Itu langsung mobil terasa lebih rendah, lebih stabil, namun dengan suspensi yang jelas lebih keras, dan setir pun terasa lebih berat dibandingkan mode comfort dan eco. Ini sekarang saya sedang berada di kemacetan dan getaran mesinnya itu benar-benar tidak terasa. Di setir itu benar-benar tidak ada getaran karena dia menggunakan dinamo starter yang menyatu dengan alternator, sehingga mesin itu bisa di RPM 0 mati, namun sebenarnya itu tidak mati sama sekali. Karena begitu kita gas lagi, motor listrik dari EQ-Boost-nya akan bekerja untuk membantu akselerasi sehingga akselerasinya pun terasa sangat halus. Tidak ada seperti mobil biasa kan, biasanya dari RPM 1000 naik, ini benar-benar smooth. Di kemacetan pun ini benar-benar nyaman. Lalu bagaimana dengan rasa bantingannya? Ketika kita berada di mode comfort ataupun eco, ini sekarang saya sedang menggunakan mode comfort. Bantingannya itu benar-benar terasa halus, terasa dewasa, namun tidak mental-mentul. Ini benar-benar nyaman dan stabil. Walaupun ketika berbelok dia masih agak sedikit nimbung, tapi ketika kita melihat dimensi mobil ini yang panjang hampir 5 meter dan lebar 2,1 meter, itu hitungannya termasuk cukup stabil. Lalu ketika kita masuk ke mode sport, suspensi dari Airmatic-nya ini akan otomatis mengatur ketinggian mobil ke level -1 sehingga membuat mobil ini terasa lebih keras namun lebih stabil, dan setir pun terasa lebih berat dibandingkan mode comfort dan eco. Kalau seandainya mode sport itu kita bisa memendekkan mobil ini, ketika kita masuk ke mode off-road, Airmatic-nya ini akan otomatis mengatur ketinggian mobil ke +1 yang menambah sekitar 65 mm dari tinggi di level standar. Dan suspensinya pun tambah mengeras, karena memang ketika kita membutuhkan medan untuk off-road, suspensi itu harus lebih keras. Jika empuk, bisa-bisa nanti mobilnya kebalik ya. Karena mobil ini memiliki motor listrik dari EQ-Boost-nya, maka mobil ini memiliki sesuatu yang unik, yaitu gliding mode, atau di MID itu disebut dengan coasting mode ya. Jadi ketika mobil ini berjalan di atas 45 km per jam, ketika kita lepas gas, dia akan mematikan mesinnya dan RPM itu benar-benar di 0, dan mobil ini menggelinding aja gitu dengan sendirinya. Dan tentunya ini bisa menghemat bahan bakar. Ini juga
juga salah satu penyebab kenapa konsumsi bahan bakarnya sangat impresif. Lalu bagaimana akselerasinya? Sekarang saya berada di kecepatan 50 km per jam. Saya akan masuk ke mode sport. Kita akan kick down. Wow, 100 sudah. Jangan melanggar aturan yang ada ya, 100. Mobil ini ketika kita kick down, dia motor listrik dari EQ busnya langsung akan engage dan memberikan bantuan untuk akselerasi, sehingga turbo lag yang terasa itu tidak terlalu besar. Terasa sedikit, namun itu termasuk turbo lag yang sangat acceptable. Nah, sekarang kita ada di mode Eco dalam kecepatan 52 km per jam. Ketika kita melakukan kickdown, dia terasa lebih lama untuk engage ke turbo dan akselerasinya. Wajar sih ya, karena mode Eco itu adalah mode untuk hemat-hematan, bukan untuk kebut-kebutan. Namun yang kami sayangkan di sini adalah kenapa tidak disematkan adaptive cruise control? Padahal kalau ada fitur satu itu akan sangat membantu dan akan lebih menyenangkan untuk membawa mobil ini. Well, bagaimana driving impressionnya? Saya tidak bisa mengatakan hal lain selain impresif. Sementara bagaimana untuk konsumsi bahan bakarnya? Well, ketika Anda membeli sebuah Mercedes-Benz dengan angka 450 di belakangnya, bensin bukanlah menjadi concern Anda, namun bagaimana performa dari mesin itu sendiri. Selama kami melakukan pengetesan dalam rute campuran, mobil ini mampu mencatatkan konsumsi bahan bakar rata-rata sekitar 7,2 km per liter. Sementara ketika ada di tol, kita berjalan dalam kecepatan rata-rata mungkin 90-100, mobil ini mampu mencatatkan konsumsi bahan bakar yang sangat impresif. Ada di angka sekitar 16 km per liter. Untuk sebuah mesin 3000 cc, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mobil ini memiliki total ada 9 airbag. Kemudian electronic stability control pasti sudah menjadi standar. Kemudian juga di sini ada lane keeping assist. Kemudian mobil ini juga memiliki hill descent control, hill start assist, sudah pasti ya untuk mobil seharga ini. Dan yang menarik di sini adalah mungkin satu-satunya yang ada di industri mobil saat ini. Mobil ini memiliki fitur untuk mengatur jok dan setir itu menggunakan tinggi badan. Jadi kita hanya tinggal memasukkan tinggi badan, nanti dia akan secara otomatis mengatur untuk posisi driving terbaik kita. Misalnya tinggi saya 175 cm, saya akan masukkan 175. Nah, nanti dia akan mengatur secara otomatis. Dan mungkin jika Anda masih kurang nyaman, Anda tinggal hanya mengatur sedikit saja dan Anda sudah mendapatkan posisi mengemudi yang terbaik. Itu dia tadi full review kami mengenai Mercedes-Benz GLE 450 ini. Apakah mobil ini value for money untuk Anda yang menginginkan sebuah SUV kelas tengahnya Mercedes-Benz dan mendapatkan kemewahan yang cukup banyak serta fitur-fitur yang mumpuni? Bagaimana? Apakah mobil ini bisa dikonsider sebagai sebuah SUV premium yang cocok untuk Anda nih, misalnya para eksekutif muda, para CEO muda yang menginginkan sebuah SUV namun dengan gaya yang sangat sangar dan sangat menyenangkan untuk dikendarai? Tulis di kolom komentar di bawah. Sebelum Anda menutup video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini ke seluruh dunia. Subscribe juga channel Pricebook Otomotif, nyalakan juga loncengnya agar tidak kelewatan setiap kita upload video baru. Saya Dimas Okta, sampai jumpa di video selanjutnya.